Tetap beritakan Injil. Refleksi pagi 1804. Bagaimana pandangan Rasul Paulus tentang pemenjaraannya di Roma? Mari dengarkan Filipi 1 ayat 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara-saudara, walaupun Rasul Paulus datang ke kota Roma sebagai seorang tahanan, ia diperbolehkan untuk tinggal dalam rumah sendiri dengan kawalan seorang prajurit. Ia juga dapat dengan terus terang dan tanpa rintangan untuk memberitakan Injil seperti yang diceritakan di Kisah Para Rasul 28 ayat 30 dan 31. Di dalam anugerah Tuhan, Injil tetap diberitakan dalam situasi sesulit apapun. Saudara-saudara, mendengar kabar tentang penangkapan dan pemenjaraan Rasul Paulus, jemaat Filipi tentu saja merasa gelisah dan khawatir. Meskipun demikian, Tuhan mempunyai rencana agungnya sehingga Rasul Paulus justru bisa tetap memberitakan Injil. Bila seseorang hidup di dalam takut akan Tuhan dan mau untuk mengutamakan jalan Tuhan, maka sebesar apapun tantangan yang harus ia jalani, Tuhan tetap menyertai dan tetap pegang kendali. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menyandarkan diri kita pada tangan Tuhan yang kuat. Marilah kita tetap ikut serta dalam mengabarkan Injil Yesus Kristus di dalam kapasitas kita masing-masing. Marilah kita tetap setia di dalam panggilan iman kita itu. Batu loncatan atau batu sandungan. Refleksi pagi 1805. Apa dampak dari pemenjaraan Rasul Paulus di kota Roma terhadap sikap orang percaya dalam pemberitaan firman Allah? Mari kita simak Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara-saudara, melihat sikap Rasul Paulus yang tidak gentar, tetap bersukacita, dan terus berpengharapan pada Allah meskipun di penjara, maka banyak orang percaya yang bertambah berani dan tidak ragu-ragu untuk terus memberitakan firman Allah. Teladan seorang pemimpin Kristen yang setia kepada Kristus dalam situasi sesulit apapun pastilah akan menguatkan jemaat. Saudara-saudara, kesaksian pemimpin Kristen yang membuat orang percaya bertambah teguh dalam Kristus dapat diibaratkan sebagai batu loncatan untuk menyeberangi sungai permasalahan hidup. Orang percaya akan makin bertumbuh dalam iman dan perbuatannya. Sebaliknya, bila kehidupan pemimpin Kristen malah menjadi batu sandungan, maka ia akan justru menjadi celah dalam kehidupan jemaat. Sesuai dengan Matius 5 ayat 13, pemimpin seperti ini bukanlah menjadi garam dunia, tetapi ia telah menjadi garam yang tawar yang tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena itu, marilah kita saling meneladani untuk menjadi batu loncatan yang meningkatkan iman. Jangan jadi batu sandungan. Hindari yang cemar, beritakan yang benar. Refleksi pagi 1806.
Pemberitaan Injil Yesus Kristus adalah amanat agung yang diperintahkan Tuhan Yesus bagi gerejanya. Apa yang pernah terjadi di gereja masa lalu dalam pemberitaan Injil? Mari dengar pergumulan di Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Saudara-saudara, walaupun para pengikut Kristus pada masa dulu sama-sama memberitakan Injil Yesus Kristus, rupanya ada yang memberitakan Injil di dalam sikap dengki dan perselisihan. Tetapi ada juga yang mengabarkan Injil dengan tulus hati dan maksud baik. Sikap dengki karena iri terhadap sesama pelayan Kristus adalah sikap yang harus dibuang jauh-jauh. Saudara-saudara, memberitakan Injil Yesus Kristus sudah seharusnya dilaksanakan dalam ketulusan hati tanpa ada sikap dengki, iri, dan kepentingan diri. Inilah sikap hati yang dikenan Tuhan. Hanya saja, bila kemudian pemberitaan Injil justru diwarnai dengan dengki, iri, dan perselisihan antar sesama pelayan Tuhan, tentu ini hal yang akan mencemari maksud dari pemberitaan Injil tersebut. Bukannya berita Injil itu mendatangkan kasih dan damai sejahtera, pekabaran Injil justru menjadi ajang persaingan tidak sehat yang mencemarkan nama Tuhan. Ini haruslah kita waspadai bersama. Oleh sebab itu, wahai pelayan Kristus, marilah kita singkirkan segala sikap cemar. Mari kita beritakan Injil dengan tulus dan benar. Hindari iri dengan rendah hati. Refleksi pagi 1807. Apa beda dari mereka yang memberitakan Injil dengan maksud baik dan dengan mereka yang walaupun juga memberitakan Injil tetapi ada kedengkian? Mari simak Filipi 1 ayat 16 dan 17. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara-saudara, walaupun sama-sama memberitakan Injil, tetap saja ada pengikut Kristus yang memahami dan mengasihi Rasul Paulus yang sedang dipenjara di Roma, tetapi ada juga yang tidak menyukainya. Inilah tantangan internal dari jemaat Tuhan yang harus diwaspadai. Saudara-saudara, di dalam pemberitaan Injil, sifat kedagingan kita bisa saja memengaruhi sikap kita terhadap sesama pelayan Injil. Melihat sesama pelayan Tuhan yang lain sukses, terkenal, dan memiliki banyak pengikut atau followers, bisa saja timbul rasa iri di pelayan Tuhan yang lainnya. Akibatnya, ada saja pelayan Tuhan yang tidak ikhlas dan ingin menjatuhkan pelayan Tuhan yang lainnya. Perselisihan dan saling serang pun akhirnya bisa terjadi antar sesama pelayan Tuhan. Ini tentu hal yang harus dihindari, karena ini sungguh hal yang mencemarkan nama Tuhan. Karenanya, jadilah pelayan Tuhan yang rendah hati dalam memberitakan Injil. Jauhi rasa iri dan tinggikan Tuhan bersama-sama dalam damai sejahtera Kristus. Tetap memberitakan. Refleksi pagi 1808.
Mengapa Rasul Paulus tetap bersuka cita walaupun ada maksud palsu ataupun maksud jujur dalam memberitakan Injil? Filipi 1 ayat 18 dan 19 menjelaskannya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara-saudara, walaupun ada maksud palsu sekalipun, Rasul Paulus tetap bersuka cita karena berita Injil tetaplah diberitakan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan sesuai Roma 1 ayat 16, maka kekurangan manusia tidaklah akan menghalangi kerja Roh. Saudara-saudara, kalau berita Injil itu adalah seperti harta karun yang sangat berharga, maka harta itu seakan disimpan di bejana tanah liat yang mudah pecah, yang menggambarkan kelemahan manusia serta berbagai tantangan dalam pemberitaan Injil. Meskipun demikian, Allah di dalam anugerahnya yang besar tetaplah mempercayakan harta itu kepada orang percaya yang penuh kelemahan. Inilah yang dijelaskan Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Karena itu, marilah kita terus memberitakan Injil di dalam kekuatan Allah. Tetaplah bersuka cita